Jadi berjamaah bersama-sama itu memotivasi kita untuk banyak mengerjakan ibadah. Pupuklah kebersamaan, jamaah. Tapi jamaah itu bersama itu tidak akan pernah bisa pula kita kerjakan kalau tidak. Yang berikutnya, apa yang berikutnya? Ukhuwah, rasa bersaudara, silaturahim. Ini kita di dalam ruangan ini kan berasal dari berbagai etnis, berbagai kampung asal kita. Tapi kita di sini satu. Nah, apa yang menyatu kita? Ukhuwah. Jangankan kita berdekatan kampung, apalagi tinggal satu RT, satu lurah, satu kanagarian, sesama muslim saja bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Asal dia mukmin itu saudara kita. Nah, orang biasanya kalau rasa bersaudaranya itu dalam, itu sudah jelas ditampung atau ditadai oleh ibadahnya yang mantap. Di depan rumahnya ada minimarket, sebelah minimarket ada pom bensin. Anak muda itu selalu terlihat sholat di minimarket. Tampilnya biasa-biasa saja, tidak pula pakai gamis, dia biasa-biasa saja. Tapi dia terus sholat. Terjadi sesuatu pada satu hari. Pamannya anak-anak saya ini membeli sesuatu ke minimarket, dan pamannya anak saya. Apa yang terjadi? Coba saudara perhatikan. Orang tua yang sedang membayar apa yang dia beli ke kasir, ternyata uangnya kurang 25.000. Kasir bilang, nenek, ini yang nenek beli harganya 125. Uang ibu, uang nenek cuma 100.000. Waduh, gimana ya, saya cuma punya uang segitu. Uangnya dilihat ada yang 5.000, ada yang 2.000. Ternyata nenek dengan cucunya ini pengemis. Ternyata. Nah gini aja nek, kata kasir. Ntar cari lagi yang nenek ambil itu, diulungkan saja itu. Gak jadi dibeli. Dicari ada kue. Tapi kue itu yang sangat diingini oleh cucunya. Nenek bilang sama cucu, bagaimana ini besok kita beli? Ya gak apa-apa nek, tapi rumah tadi keluar. Cucu melihat kejadian ini, nah di luar dugaan, seorang pemuda yang biasa-biasa ini ngambil dompetnya. Dia keluarkan dari dompetnya uang 50.000, dijatuhkan ke kaki nenek. Kemudian dia tidak jadi diurungkan, malah masih ada kembali. Berapa kembalinya? 55.000. Nah setelah bayar nenek itu dengan sangat bingung apa yang terjadi. Nenek itu pun pergi. Kemudian anak muda ini tanpa memunculkan gaya apa-apa, dia biasa-biasa. Besok 2024 mau pilkada, itu yang menang yang banyak teman. Betul tidak? Yang nggak punya teman kalau dia nyalon paling suaranya 3, dia anaknya dari istrinya. Jadi kunci sukses banyak teman, dan kunci berteman adalah kebaikan. Face yang didukung oleh rasa kedermawanan. Makanya berbagi. Ada 1 gelas, bagi. Ini airku, kau minum. Mari kita minum 1 gelas. Ada semua teman. Senang-senang kita. Jadi ukhuwah itu akan terpupuk. Dasarnya apa? Kedermawanan. Jadi kalau Anda tampil di tengah-tengah kehidupan dengan manusia pelit, ceke, balapi, sebilik kayang, siap-siap. Setelah mati, sebelum mati, kau gali kuburmu dulu. Tapi nanti ini. Nah, agar ukhuwah ini dapat dan muncul, harus ada dakwah. Nah, itu kecil. Nah, sampai lewat ke dakwah. Harus ada dakwah. Kenapa harus ada dakwah? Gini. Nanti kita akan masuk segala macam menyangkut dengan dakwah. Tapi secara umum saya sampaikan. Ada 2 ciri kemanusiaan. Pertama, tidur. Nah, ini yang tidur. Nah, pertama ciri manusia itu dia bisa tertidur. Walau dalam Bapak beri materi sekalipun ada yang tidur. Karena juga kecil-kecil baru mungkin masih dunia sana baru beri. Masih alhamdulillah. Udah gak mau ceritanya. Jadi Naim Bakhtiar Kapolri diberikan tugas untuk nangkap Imam
Samudra. Tapi tak pernah ketangkap. Maka presiden diwawancarai, Gus Dur, kok Imam Samudra gak pernah ketangkap itu? Ya kita yang salah. Masakan dai disuruh nangkap imam. Orangnya teman katanya. Dai itu adalah mubalik, imam itu imam salat. Paham itu? Nah, gak paham ya sudahlah. Jadi dai adalah mengajak. Makanya disebut dengan para dai. Semua kita calon dai. Semua kita calon dai. Jadi secara bahasa dakwah itu mengajak, menyeru, memanggil. Kemudian secara istilah atau terminologi dari dakwah itu apa? Nah, secara terminologi adalah mengajak orang untuk dekat kepada Allah. Nah, mengajak orang untuk dekat kepada Allah. Nah, itu secara terminologinya. Mengajak orang untuk dekat kepada Allah. Kita dilarang bersumpah di dalam agama kita kalau masih ada jalan lain. Tapi kalau tidak ada jalan lain lagi, kita baru boleh bersumpah. Biasanya makin tinggi sang yang bersumpah, itu makin tinggi bobot sumpahnya. Nah kan gitu. Jadi kalau tidak ada jalan lalu kita bersumpah. Sehingga ada sumpah-sumpah yang kita kenal di dalam hidup. Ada namanya sumpah jabatan, ada namanya sumpah tinggi ketimbang sumpah Pak Camat. Sumpah Pak Camat karena tanggung jawabnya lebih besar. Sumpah Camat, Bupati, Wali Kota lebih tinggi lagi. Mana lebih tinggi pada sumpah Gubernur? Bagaimana tinggi sumpah Menteri? Mana lebih tinggi sumpah Presiden? Nah kalau Allah yang bersumpah gimana? Itu lebih tinggi lagi. Tidak lagi sumpah setelah itu. Nah sekarang Allah yang bersumpah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bersumpah, kita menyandarkan sumpah kita kepada Allah. Makanya, nah berapa lama kita hidup? Kita hidup hanya mata'un qalil. Kita hidup hanya sedikit saja. Nah, coba Anda bayangkan berapa sedikitnya kita hidup yang bisa kita gunakan untuk beramal. Nabi kita pernah pergi ke pinggir laut, Laut Merah kabarnya. Kemudian Nabi merendamkan telunjuknya. Dan Nabi bersabda, wahai para sahabat, ya masyarakat sahabat, wahai para sahabat. Ini air yang melekat di telunjuk saya ini adalah ibarat hidup di dunia. Dan air yang tinggal di laut sana, itu adalah perumpamaan hidup di akhirat. Berapa persen itu? Yang melekat di telunjuk saya hidup dunia, air yang tinggal di laut hidup di akhirat. Mungkin tidak bisa disebutkan dengan persentase, sedikit betul. Kan sedikit hidup di dunia. Nah apa kata Muhammad Yunus? Nabi mengibaratkan hidup di dunia itu sebanyak air yang melekat di telunjuknya. Itu pun dihitung mulai semenjak dunia ini ada sampai kiamat. Nah umur dunia di surat Al-Baqarah ayat 256 berbunyi La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW yang mengirim surat kepada Raja Romawi ketika itu? Sekian, terima kasih. Agama. Jadi ilmu perbandingan agama mengatakan bahwa agama langit itu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah, kan begitu. Sedangkan di dalam Islam, agama yang turun dari Allah itu satu saja, yaitunya Islam. Nah, lalu kenapa dikategorikan oleh orang Yahudi dan Nasrani adalah agama samawi? Karena di dalam agama Yahudi, dalam agama Nasrani, mereka mengklaim bahwa agama mereka itu adalah agama yang juga mengajak kepada menyembah Tuhan alam semesta. Dewan Dakwah Kota Padang Panjang. Dakwah ya Allah.